Halo Diazens, bertemu lagi dengan saya Ega dalam konten Dia Misteri. Kita malam ini akan podcast dengan salah seorang narasumber yang kita undang lagi. Jadi dia pernah datang ke sini dan videonya waktu itu cukup banyak diminati dan di DM Instagram mulai banyak yang request. Undang lagi dong, undang lagi dong. Kami memenuhi rasa dahaga kalian. Kita sambut Angga Rara. Halo. Ini dahaganya orang-orang yang mau belajar jadi dukun kayaknya. Iya kayaknya orang-orang yang penasaran nih Bahaya tentang ini. perdukunan. Tapi Iya. kita nggak akan bahas perdukunan di sini. Kita akan spesifik mau bahas tentang apa ayo? Kita bahas tentang susuk, ya. Tapi sebelumnya kau mau kenalan dulu lagi nggak? Udah kenalan kan. Siapa video tahu lalu. ada penonton baru Dia Misteri yang belum Justru kenal. itu nonton dulu video sebelumnya. Mantap. Biar tahu dong. Kalau Ya, pengen tahu video sebelumnya seperti apa ada di sebelah sini. Iya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Sebelum itu, shh, dengerin baik-baik. Oke, kita langsung ke pembahasan tentang susuk ya. Ini sebenarnya adalah kultur yang ada di Indonesia, tapi aku nggak tahu apakah di luar juga mengenal susuk sebenarnya. Sebenarnya itu tradisinya di Asia Tenggara sih. Jadi itu mulai Indonesia, Malaysia, dan kemungkinan juga di Thailand, Filipina juga pakai. Jadi karena sama rootnya tuh sama. Dan uniknya itu cuma ada di Asia Tenggara. Kalau di tempat lain mungkin beda nama kali ya? Enggak. Jadi sebutan susuk itu kan sebenarnya untuk sesuatu benda yang dia benda biasa, biasanya logam atau apa, dimasukin hal gaib atau ilmu, terus dimasukkan ke tubuhnya si manusia. Nah, kalau orang luar itu kebanyakan pakai seperti jimat aja. Jadi tetap sama konsepnya. Benda dimasukin sesuatu, entah itu ilmu apa, energi apa apalah ya. Terus dipakai atau dijadikan cincin, sebatas itu aja, atau ditaruh di senjatanya, di baju zirahnya perang apa gitu. Oke. Kalau untuk kegunaan sendiri sebenarnya susuk itu buat apa sih? Sebagian besar ya, rata-rata orang pakai susuk itu pasti buat pengasihan ya. Pengasihan. Pengasihan tuh maksudnya buat daya tarik. Nah, tapi nanti ada spesifiknya lagi. Spesifiknya itu ada kan orang pasang susuk di dagu misalkan. Penyanyi misalkan pasang susuk di dagu. Penari pasang susuk di pinggul. Oke. LC pasang susuk di dada. Oke. Iya, tapi beneran. Jadi Iya. kalau susuk itu dia lebih spesifik. Titik bagian tubuh mana yang kamu fokuskan untuk supaya Diperkuat gitu ya? teramplify. Ya, betul, diperkuat. Di boost lah ya. Oke. Untuk menarik gitu. Lebih ke situ. Ini menarik sebenarnya. Berarti benda yang dimasukkan ke dalam tubuh itu apakah hanya benda tertentu atau benda apa aja? Kalau spesifik susuk ya, itu sebenarnya kalau apalagi di Indonesia itu jenisnya ya sebenarnya itu aja, antara dia emas, perak, berlian, ya itu. Tapi ada juga yang jarum besi biasa. Besi biasa. Ini ada kok soalnya, supplier jarumnya tuh bahkan ada ya soalnya. Supplier jarumnya Iya. ada. Oh berarti emas, perak, apalagi tadi berlian, itu semua dalam bentuk jarum. Sekarang gini, kamu ke toko emas, pesan, aku mau pesan jarum emas buat susuk gitu. Dibikinin kecil jarumnya tuh ya, kecil. Lebih kecil daripada jarum suntik, kecil. Itu kalau kamu masukin ke pori-porimu gini aja tuh udah ada sakit. Oh gitu. Iya. Memang ada, itu memang industri. Oke. Untuk medianya nih ya. Oh iya. Industri itu. Wah menarik nih. Aku dulu pernah ya, ini pengalaman pribadi ya. Aku dulu tuh pernah nongkrong di pasar besar sini. Ya. Di Malang sini ya. Ya ngobrol-ngobrol lah di daerah Embong Arab itu. Ngobrol-ngobrol random aja sama orang-orang jualan minyak di situ, apa segala macam. Terus dia nawarin, "Mas, kamu enggak pengen ini beli bahan buat susuk?" "Gimana tuh?" Aku bilang gitu. Diambilin satu toples itu. Ya jarum kecil-kecil segini, warna emas. Ini emas beneran? Iya emas, tapi paling yang enggak sampai berapa gram, Mas, paling cuma 0, sekian gitu. Karena betul-betul kecil. Tipis ya? Tipis kecil. Oke.
Satu toples ya. Satu toples. Gokil. Di situ aku ngeliat, wah ini industri. Iya, karena banyak gitu. Iya. Masih ingat harganya untuk satu ya? 10.000. 10.000 Satu susuk emas kan, satu jarum kan, Iya. 10.000. jarumnya aja tapi kan. Iya. Ya, oke. Belum ilmunya belum ini. Iya. Ya. Itu kalau yang emas ya, mungkin kalau yang pakai perak besi atau besi biasa atau perak ya lebih murah lagi lah harusnya. 2.000 kali ya. 2.500 loh. Oke. Ini menarik. Berarti kalau misalkan susuk itu berhubungan dengan pengasihan atau sesuatu yang pengen orang lebih tahu kita dari sisi mana ya kan? Iya. Kalau di dunia entertain, kalau kita ngomongin dunia entertain berarti sebagian besar ada kemungkinan mereka pakai susuk. Ini kalau ada lah, berdasarkan ada. sepengetahuanku ya. Ah, Berdasarkan sepengetahuanku itu untuk di tahun 2010-an, 2005 sampai 2010-an lah. Yang kalau kita bisa lihat orang-orang yang di TV pada waktu itu, Ya. sekitar 2005 sampai 2010, itu sekitar 80%. 80% Ya, orang pakai tapi untuk tahun-tahun sekarang ini, semakin zaman ke sini, Hah? itu semakin sedikit. susuk. Kenapa? Jadi zaman dulu itu kayaknya untuk biaya filler itu lebih mahal daripada biaya susuk. Loh iya beneran. Iya, iya, iya. Karena kan industri gini, apalagi artis baru kan dia ekonominya nggak sekuat inilah zaman-zaman FTV, FCTV zaman dulu Iya, itu iya. ya. Nah, itu. Sekarang orang Oh. lebih milih untuk Iya, tapi tetap banyak. Tapi dia turunnya pun paling sekarang ya 40% lah. Gitu. Masih banyak sebenarnya. masih banyak Laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan. Iya. Yang paling banyak tuh ya. Oke. Entah kenapa artis Indonesia tuh paling banyak pasang susuk di hidung tuh. Aku heran juga. Apa biar wajahnya bercahaya apa gimana gitu ya? Di hidung ya. Iya. Oke. Enggak gini, cara kerja susuk itu ketika susuk udah masuk ke tubuh, and then apa yang terjadi gitu? Jadi ini cara kerjanya itu sama seperti kayak misalkan punya gelang, diisi energi atau spirit atau makhluk gaib atau apalah ya, terus kita pakai. Sama efeknya sama kayak gitu. Bedanya ini tidak kelihatan karena diselipkan ke dalam tubuh. Sama cara Oke. kerjanya. Jadi nanti si makhluk gaib inilah yang dia mempengaruhi gelombang otaknya orang lain yang melihat sehingga dibikin seolah-olah dia ini tidak cantik tapi kok manis ya. Tidak cantik tapi kok enak dilihat ya gitu. Oke. Taruh di dagu gitu, ngobrol sama orang. Ini kayaknya dia obrolannya biasa aja tapi kok kayaknya Nyambung terus. apa ya? nyambung terus gitu. Oke. Jadi dibikin apa ya? Pemikat lah. Ya. Iya, pemikat lah, pengasihan. Pengasihan. Oh. Oke, ini menarik ini. Karena kan pengasihan tuh apapun jenisnya, bagaimanapun cara pakainya, yang dia pengaruhin tuh gelombang otaknya si manusia. Gelombang otak tuh kan lahirnya, misalnya kayak kita ngobrol nih, aku antusias nih. Nah, gelombang otak kita tuh ketemu. Oke. Nah, kalau aku pengaruhi gelombang otakmu, terus itu jadi masuk ke alam bawah sadarmu gitu ya. Nanti kamu tuh kayak, aku lihat orang ini kok kayaknya gini ya. Jadi seolah-olah itu ide dari pikiranmu sendiri, padahal itu diimplant melalui Oke. bisikan-bisikan itu tadi. Ya Paham, maupun ada yang makhluk gaib yang bisikin, ada yang memang sifat energinya kayak gitu macam-macam. Tapi begitulah cara kerjanya gitu. Oke. Tadi kamu bilang ada susuk emas, perak, berlian atau besi biasa. Itu berarti adalah jenis susuk atau cuman pure media aja? Itu pure media aja karena bisa susuk emas misalkan. Susuk emas kita murni mau bikin aku buat ini buat kerejekian nih gitu. Bisa juga. Cuma rata-rata orang bikin susuk itu buat pemikat. Jadi jalur rezekinya dia dari memikat orang itu. Itulah kenapa aku bilang biasanya pekerja-pekerja media sih. Selebritis kayak gitu. Penyanyi, biduan-biduan juga biasa. Itu jadi strata nggak sih? Kalau emas itu jauh lebih oke daripada yang perak atau lebih oke daripada Tergantung yang besi? jenis gaib yang mau dimasukkan. Tergantung dari makhluknya. Contoh misalkan makhluk-makhluk gaib tertentu tidak suka dengan perak. Makhluk-makhluk gaib tertentu tidak suka dengan emas. Jadi ini juga berkaitan sama levelnya si praktisi juga sih. Dia istilahnya dia punya di gudangnya ini dia punya berapa jenis makhluk gaib aja. Yang kira-kira bisa adaptasi di emas yang mana? Yang lebih suka di emas ada, yang lebih suka di perak ada. Ada juga yang lebih suka di besi biasa dibandingkan emas sama perak ya ada. Tapi kekuatan juga gede. Sama. Oh gitu. Karena yang bikin emas tuh mulia kan kita aja, sistem ekonomi kita. Iya benar. Di alam kan ya sama aja sama kayak batu kerikil.
Oke. Tadi aku mau nanya makhluk apa yang paling kuat untuk susuk? Kok kelihatannya kayak aku pengen banget pasang susuk gitu ya? Memang kan tadi udah sebelum ini kan tadi Enggak sudah dong. Oke. Lanjut. Kalau kamu lihat tadi kamu bilang bahwa di entertainment orang-orang di luar, di selebriti mungkin ya, dari yang 80% orang pakai susuk, 70. 70% orang pakai susuk, dan sekarang turun di angka 40% rata-rata. Sebenarnya orang pakai susuk itu kelihatan nggak sih dari mata orang awam, atau ciri-cirinya gimana? Kalau yang aku bilang dari 2005 sampai 2010 itu sebenarnya ya dari TV aja. Jadi kalau untuk orang awam mungkin susah ya untuk, karena ada orang yang nggak pakai susuk tapi karena memang dia manis kelihatannya enak dilihat. Bukan berarti dia pakai susuk. Kenapa Anda merasa seperti itu? Ada yang begitu, yang memang dia memang bawaannya. Ada yang dia pinter ngomong, akhirnya kita kalau ngomong sama dia tuh enak. Ya. Belum tentu pakai susuk. Cuma itu memang kalau secara awam susah sih, Yok. Oke. Jadi kalau praktisi itu biasa ya kelihatan modifan. Jadi misalkan aura manusia normal tuh, aura manusia normal tuh oranye hijau kuning misalkan warnanya gitu. Tahu-tahu ini oranye hijau kuning normal kan, tahu-tahu luarnya ada emasnya. Ada variasi-variasi yang itu enggak natural memang. Oke. Nah, itu kalau yang susuk aura biasanya. Sifatnya aura gitu. Iya. Tapi kalau pakai makhluk gaib ya itu memang makhluk gaibnya langsung nempel di situ. Oh, oke. Gitu. Oke. Berarti kalau dari sisi praktisi, praktisi ini bisa ngelihat meskipun dia berada di layar kaca. Maksudnya nggak secara langsung gitu. Via foto gitu bisa. Oh, bisa ya? Even itu nggak gerak kan fotonya? Iya. Itu udah kelihatan ya? Wah, gokil. Malah dulu waktu aku masih kecil-kecil ya, maksudnya masih SD gitu. Nonton TV apa misalkan infotainment apa. Kakekku tuh dulu ya waktu masih hidup pasti nyeletuk gitu. Alah ini pakai susuk, langsung ditunjuk-tunjuk gitu. Sampai sekarang aku tahu tuh mau disebut artisnya. Janganlah, sudah tua sekarang. Oke. Ini gitu. Menarik. Nah, kalau misalkan ngomongin susuk, dampak orang yang pakai susuk itu seperti apa? Dalam arti negatif ya. Itu tubuhnya jadi kayak gimana kalau lama-lama gitu? Pasti ada dampak negatifnya dong. Ada, tapi tergantung dukunnya dia. Tergantung praktisinya yang memasukkan susuk itu. Perjanjiannya seperti apa, dan itu kan beda-beda semuanya. Oke. Jadi hukum bakunya itu enggak ada, Yok. Ada yang memang murni pakai perjanjian. Nih kalau kamu nanti enggak ngasih sesajen ini untuk makhluknya, misalkan sebulan sekali misalkan ya, nanti kamu akan mengalami apa misalkan gitu. Ada juga yang dia udah tahu beres saja, pokoknya bawa ini. Udah aman. Jadi beda-beda sih memang. Tapi memang itu kan sekarang kelihatan ya. Kalau orang di ronsen tuh kelihatan susuk tuh. Jadi kalau iya, kita kalau misalkan cek lab, misalkan mau ngeronsen gigi misalkan ya. Yang di dagunya itu ada susuk kayak kelihatan, Yok, gini, Yok. Oke. Menarik. Tapi itu bisa dilepas ya? Susuk itu bisa dilepas? Bisa dilepas. Bisa ya? Bisa. Cuma biasanya orang yang pakai susuk itu dia enggak mau ngelepas ini ya. Jadi mungkin pas dia sudah mati baru makanya kan tradisi orang kita tuh kalau orang meninggal mayatnya tuh disapukan pakai ini dulu, apa, batang daun kelor itu loh. Disapu. Nah, itu buat ngelepas susuknya. Oh, ngelepasnya susuk itu kayak gitu? Kalau sudah mati. Tapi kalau misalkan masih hidup ya biasanya praktisi-praktisi bisa bantu lepasin. Nanti kayak dipijat gitu. Dipijat, dikeluarkan. Ya karena bagaimanapun itu kan benda fisik dia itu. Benda fisik yang diselipkan ke bawah kulit itu ya tetap bisa nanti. Cuma memang kalau setelah sekian tahun kan berubah ya. Dia tuh nanti bisa bergerak gitu loh. Bergerak mungkin karena otot kita masanya berubah apa akhirnya dia kedorong pindah kemana. Dan itu ya memang begitu biasanya. Jadi kalau orang pakai susuknya di sini bisa jadi tiba-tiba di pinggul. Berapa tahun kemudian dicek gini enggak ada, udah naik ke bahu gini. Oke. Gitu. Yang pasang di perut, di pinggul gitu, pindah ke punggung gitu. Itu memang umum kan kayak gitu. Oke. Dampaknya lebih ke mungkin secara keagamaan aja paling.
spiritual. Kalau secara fisik ada nggak? Kalau secara badan fisik ya, yaitu balik lagi yang aku bilang tadi, tergantung dukunnya atau si praktisinya inilah. Itu biasa ada perjanjiannya kan. Kayak gitu tuh banyak metode. Ada yang pakai bawa-bawa agama tuh ada juga ya. Jadi yang memang wah ini memang kodamnya berdasarkan kitab suci, apa ada yang pakai begitu, ada. Ini kodamnya ilmu putih nih gitu. Ada ya? iya. Ya marketing kan. Putih hitam itu kan marketing ya. Waduh. Iyalah. Oke, berarti susuk itu seseorang bisa upgrade. Misal Nah, saya itu aku masang di sini ya, karena aku mungkin petinju mungkin ya, aku pasang di sini mungkin. And then kemudian aku mau MMA. Aku pasang di kaki. Berarti itu bisa upgrade. Bisa. Orang aja biasa kalau masang susuk tuh enggak satu, Yok. Di dagu tuh bisa sampai 7, 5 gitu. Jadi susuk itu semakin tinggi popularitasnya apalagi ya. Dia merasa, "Oh, aku butuh semakin anu lagi nih." Karena banyak artis baru yang sudah cantik-cantik nih. Gitu. Yeah. Tambah lagi, emang gitu, tambah terus itu. Aku malah enggak pernah tahu orang yang pakai susuk cuma satu. Kayak nanggung banget ya? Iya, enggak ada, paling enggak tuh 5 lah. Wah. Di satu titik loh. Bukan di satu di sini satu, benda ya, biasanya ditumpuk aja. Ya, biasanya perjanjian yang dilakukan sama orang-orang yang pasang susuk itu kayak gimana? Misalkan aku pasang susuk nih untuk petinju misalkan, pakai kekuatan di tangan lah dua-duanya. Perjanjian apa? Apa semuanya harus sama gitu? Dalam arti nanti malam ini aku harus ngelakuin ini kayak gitu-gitu. Nah itu tadi baik lagi tergantung metode yang digunakan sama si praktisi yang memasang susuk ini. Mostly orang ngejalanin kayak gimana? 50-50 soalnya. Ada yang dia nggak perlu ngapa-ngapain, habis pasang ya udah santai aja. Nah ada juga yang dia ini karena kita bekerja sama, misal contoh aja nih, ini karena kodamnya ini adalah salah satu selirnya Laut Selatan misalkan. Sehingga di malam-malam satu suro harus menyiapkan, nah, itu ada lagi yang begitu. Macam-macam dia, tergantung. Ada yang dari gunung mana, beda lagi nanti. Gitu. Ini menarik. Ini berarti kan sistemnya kayak pesugihan mungkin ya. Jadi kalau misalkan aku pakai susuk, ketika aku harus ngelakuin sesuatu di malam-malam tertentu, kemudian aku nggak ngelakuin itu, yang terjadi apa? Biasanya susuknya lepas. Jadi lepas sendiri. Ya, lepas dan dia jadi lebih jelek daripada sebelum pasang susuk. Kayak orang ini loh, kayak orang operasi plastik terus kebanyakan sampai dia lebih jelek dari sebelum operasi plastik, kayak gitulah mungkin. Gitu biasanya. Jadi bukan beda ya kalau mungkin yang pesugihan, apalagi pesugihan yang sudah kelas-kelas kakap ya. Kalau enggak dia anaknya mati gitu. Kalau ini enggak sampai mati. Enggak mati, cuma popularitas hilang. Lebih ke karirnya dihancurin. Karir hancur, tidak menarik lagi, bahkan auranya jadi lebih jelek daripada sebelum pasang susuk. Kayak gitu. Ini pertanyaan pribadi dariku. Dulu waktu aku zaman kecil, aku tuh sempet dengar kalau misalkan orang yang pakai susuk, salah satu pantangannya itu adalah nggak boleh makan sate langsung dari tusuknya. Jadi satenya harus dilepas dari tusuknya, habis itu baru boleh makan. Bener nggak? Iya, aku juga pernah dengar kalau yang itu. Cuma nah itu balik lagi, jadi namanya pantangan itu tergantung metode praktisinya. Jadi memang kalau di hal supranatural yang kayak meskipun sama-sama susuk, tuh banyak kan metodenya tadi. Nah ada yang dia nggak boleh makan daun kelor, ada yang nggak boleh makan ayam kampung yang ada bulu hitamnya. Bener-bener sampai kayak gitu. Ada yang nggak boleh makan jantung pisang, apa sayur jantung pisang itu. Ya kayak gitu-gitu, itu memang ada kayak gitu. Dan itu juga tergantung sama makhluk yang mau diisiin. Ya. Jadi aturan dari si praktisi itu biasanya berkaitan dengan maunya si makhluk itu apa. Gitu. Kau mau kasih pesan nggak ke orang-orang penonton kita kalau mau pasang susuk? Saran pesannya jangan pasang susuk, ngapain? Mending filler aja ya, filler bibir ya. Instagram filternya banyak bro, ngapain susuk? Iya kan kalau cuma buat apa namanya tuh? Popularitas. Bukan nipu-nipu orang secara online tuh loh. Iya. Nggak usah, jangan pasang susuk. Pasang susuk itu kalau kita sampai kelupaan, ada yang matinya susah. Efeknya gitu. Iya, efeknya itulah. Kita terlepas dari keyakinan agama ya. Kalau keyakinan agama kan ya anggaplah dosa ditanggung sendiri-sendiri ya. Tapi kalau aku mikirnya dari segi dampak aja. Karena kita tuh kan kadang-kadang lupa. Misalkan tahu-tahu ada syaratnya yang kita lupa,
dampaknya malah kita jadi lebih jelek atau lebih kacau daripada sebelumnya. Iya. Oh, kemana-mana kan dampaknya. Jadi jangan pasang susuk, lebih baik. Jangan pasang susu. Minum vitamin aja biar sehat. Kita masuk ke Q&A. Beberapa waktu yang lalu tim kita udah menyebar di story Instagram untuk nanya-nanya sama manusia ini tentang susuk. Cuman ternyata yang nanya lumayan banyak dan tidak berhubungan dengan susuk, malah nanyain hal-hal lain. Itu kita bahas di podcast selanjutnya, oke? Ini ada pertanyaan dari siapa ya ini? Bentar. Fazri Setiawan. Artis rata-rata kaya bisa jadi ada yang pakai mistis nggak sih? Banyak sih. Banyak. Kalau masalah artis pakai mistis apapun nih ya. Mau susuk mau apapun ya. Ya. Kurasa sih hampir 100% kalau itu. Hampir 100%. Hampir 100%. Coba tanya artis siapa, random aja tanya. Kamu punya pembimbing spiritual nggak? Gitu. Tanda kutip. Pembimbing spiritual ya? Itu bahasa mereka tuh? Ya itu bahasanya biar tetap terlihat putih aja. Ya enggak, memang begitu bahasanya. Sebutannya enggak mungkin dong. Kamu punya dukun nggak? Oh aku punya dukun pribadi. Enggak mungkin dukun kan. Karena dukun kan terkesan ilmu hitam gitu. Ya. Tapi kalau pembimbing spiritual kan ya abu-abu putih dikit lah. Ya, okay. Masih sopan lah, bahasanya sopan gitu. Berarti ada ya? Banyak lah. Oke. Terlalu banyak ya. Ini ada juga ini pertanyaan sebenarnya tadi udah agak sedikit dibahas ya. Dari Indra JH 727. Banyakkah artis yang menggunakan ilmu asihan? Sama jawabannya, banyak ya. Karena apa ya? Jadi kan balik lagi ke yang kita bahas awal tadi tuh. Kenapa susuk? Nggak ada, orang jarang pasang susuk yang isinya buat kerejekian. Karena rata-rata yang pakai pengasihan itu rezekinya datang dari daya pikatnya dia. Entah dengan suaranya, penyanyi misalkan. Aku nggak pernah lihat ada pelukis terkenal pakai susuk gitu. Nggak ada. Oke. Pasti yang menggunakan tubuhnya sebagai daya pikat. Entah itu dari suaranya, entah model, meskipun nggak semua ya kalau modelnya. Ada yang memang bintang film lah, hal-hal selebritis lah intinya. Oke. Gitu. Oke. Ini ada juga, ini hampir-hampir sama nih pertanyaannya nih. Dari Valdi.fzn. Ada gak artis yang pakai klinik buat naikin pamor? Gak usah dia lah, ada gitu ya. Ada. Ada. Kayaknya. Bener gak sih? Ada, iya banyak lah, banyak. Oke. Pejabat juga banyak. Pejabat mesti juga pemilu banyak. Ya kan? 2024 masih tahun depan ya. Konten 2024 aja itu. Ini dari miminnya Diadona ini nanya nih. Susuk yang dipakai artis itu jenis apa sih? Kalau susuk yang dipakai artis itu ya memang kebanyakan ya. Kebanyakan yang setahuku tuh emas sama berlian. Emas sama berlian. Tapi apa korelasinya sama keartisannya ya? Ya enggak ada, mungkin itu syarat dari praktisinya aja. Oke, menarik. Ini tadi juga ada pertanyaan dari Adi Wiyoga. Dia menanyakan sesuatu yang tadi aku tanyain. Kalau artis pakai susuk, ciri fisik yang paling kelihatan apa sih yang orang awam aja bisa tahu gitu. Kalau untuk orang awam tuh susah sih tahunya ya? Karena begitu si artis ini muncul, dia paling gini aja bedanya. Dia sekarang tambah manis ya. Kayaknya dulu tuh biasa aja deh. Okay. Meskipun enggak selalu, karena banyak juga artis-artis yang memang dia enggak pakai apa-apa, dia cuma perawatan aja, dia olahraga sehat, terus terlihat lebih bugar, terlihat lebih cantik. Nah, makanya itu aku bilang susah. Kita enggak bisa jadikan kalau dia sekarang cantik, dulunya enggak cantik, kita enggak bisa jadikan itu sebagai patokan karena skincare, ada duit, skincare lancar, Pak. Betul. Iya. Gitu. Jadi udah susah sih. Oke. Pertanyaan dari Agung Wahyudi .pribadi. Ada ndak artis besar yang udah memiliki backingan bawaan kekuatan supranatural? Ini berarti bukan melulu tentang susuk ya. Jadi lebih ke kayak pendamping kali ya. Iya, kayak kemampuan indra keenam atau pendamping lah misalkan itu. Iya ada beberapa praktisi yang selebritis kan juga
ada yang sudah bisa memang. Dia yang dari Oke. kecil, contohnya kayak siapa Risa itu? Jurnal Iya, itu kan Risa sampai itu. jurnal Risa itu dia kan sampai dia bisa menceritakan waktu dulu awal mulanya gimana segala macam. Oke. Memang ada yang secara natural ada. Oke. Udah Cuma bawaan ya. itu kalau kita bicara tentang praktisi yang selebritis ya. Tapi kalau untuk penyanyi misalkan atau bintang film atau artis film lah Ya. yang non praktisi itu ya ada juga yang dia setelah jadi artis, wah ini kayaknya aku diserang nih, aku kayaknya butuh backingan ini nih, baru akhirnya nyari gitu. Banyak kan kasusnya tuh. Kemarin aja infotainment tuh sempat rame sekitar 2 tahunan lalu yang mulai dari apa katanya Ruben Onsu disantet, yang apa ya. bener. Pasti kamu nggak bisa bertahan di dunia kayak gitu kalau kamu nggak punya backingan. Oke. Gitu loh. Banyak pasti kamu yang, makanya kan orang nanya, loh kalau pelet itu efektif, kenapa nggak ada yang melet siapa? Laura Basuki misalkan, kenapa nggak ada yang melet? Loh, peletmu sama ilmu proteksinya dia kuatan mana? Backingannya banyakan mana? Duitnya banyakan mana? Oke. Kita kalau secara hitungan gitu aja, bukan berarti kita bilang ini punya backingan enggak, gitu tapi ya. biasanya pasti gitu, karena kan di dunia keartisan tuh bener-bener bunuh-bunuhan, Pak. Wah ini lebih ada pendatang baru nih, lebih cantik nih, lebih barangnya lebih mahal, santet. Gitu kasar Pak dunia selebritis itu. Oke. Untung aku nggak di dunia Itu selebriti. makan makanan itu memang gitu. YouTube aja. YouTube. Ya paling nanti kalau subscriber banyak juga mulai-mulai. Tapi biasa kalau YouTube misteri jarang sih. Jarang ya. Udah takut Karena duluan ya. apa? Sesama YouTube misteri itu Saling sesama support. ada praktisinya kan, lebih cenderung ayolah bro, satu guru satu ilmu, jangan saling ganggu. Biasanya Oke, gitu. oke, Ada solidaritas gitu loh. Oke. Ilmu perdukunan, Iya. sohib perdukunan. Sohib. Oke. Apa perkumpulan dukun Indonesia itu ada kok. Ini ada pertanyaan dari saanisa.r. Ada nggak artis yang polosan, nggak pakai susuk, pegangan spirit dan seterusnya? Ada. Ada. Ini aku mau jawab ya dari Saanisa. Jangan suuzon. Jangan suzon. Tapi biasanya itu artis-artis layar lebar. Artis-artis layar lebar. Iya, beda. Yang keras itu kalau sinetron Oke. itu keras. Terus pokoknya yang non layar lebar. Layar lebar itu keras. Cuma kecenderungannya dia tuh lebih apa ya? Lebih dewasa lah secara keartisan tuh. Gitu. Tetap ada kayak gitu-gitu, cuma acting tuh nggak bisa kalau cantik bisa ditutupin sama susuk bisa. Oke. Gitu. Enak dilihat bisa. Tapi kalau kemampuan acting yang bagus, mau pakai susuk apa? Iya nggak bisa. Skill Pak itu. Skill. Layar lebar kan. Oke. Wuhu. Oke, pertanyaan udah habis, guys. Nggak apa-apa, nggak usah. Ini roll aja. Dari teman-teman. Loh itu artis demonik itu tadi. Nggak usah ditanya. Wah ini artis itu jangan siapa itu nih? bahaya itu Bahaya. pertanyaannya. Mas siapa tuh yang nanya tadi tuh? Psychonautics. Oh iya. Mesti followermu gitu. Iya. Bagus, pertanyaan Anda bagus. Tapi tolol. Tidak bisa dijawab. Mantap. Pengobatan artis yang pakai media telur tuh loh. Pengobatan artis alternatif. Oh, pengobatan alternatif tapi yang pakai telur gitu ya. Iya, yang pernah pakai telur itu. Terus yang dibuka Oh. ntar pakai ada silet sama paku-paku gitu biasanya, itu bener nggak sih? Rawan penipuan kalau pakai telur itu. Jadi misalkan si cangkang telur ini tadi dikasih cuka gitu, nanti kan jadi lembek dia. Masukin jarum, masukin apalah, beras kuning kayak apa yang buat gimmicknya dia ini tadi. Habis itu dibiarin nanti keras lagi, baru nanti itu telur itu dipakai buat menyembuhkan ceritanya gitu. Buat bangun sugesti ke si korbannya ini. Cuma yang beneran juga ada. Karena tradisi itu apalagi itu tuh paling banyak dulu tuh aku pernah tahu di Jawa Tengah gitu banyak, sampai Jawa Barat tuh banyak. Jadi awalnya itu bukan ke telur, ke hewan. Jadi memindahkan penyakit ini ke hewan. Iya. Awalnya itu cuma mungkin kalau dulu itu kan dipindah ke kambing gitu. Cuma kambing kan mahal ya. Jadi mulai beradaptasi itu. Tradisi itu. Mulai dipindah ke telur ayam kampung atau telur bebek gitu. Tapi apakah yang beneran tuh ada? Ada yang beneran sebenarnya. Ada ya? Ada yang beneran. Cuma biasanya pakai kayak gitu itu
Misalkan kalau di Jawa itu biasanya ya alirannya tuh Islam Kejawen gitu. Itu tuh kayak kalau dihubungkan sama secara antropologi ya. Tradisi itu tuh adanya di era ketika Islam awal-awal masuk deh. Jadi dia masih asimilasi dengan budaya. Karena aku pernah tahu tuh bacaan-bacaannya itu juga ya bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Oke. Iya, tapi ya misalkan kayak Hong Wilaheng Bismillahirrohmanirrohim ini. Nah, kayak gitulah bahasanya misalkan. Jadi itu memang ada tradisi itu. Lebih Cuma ke mantra-mantra kuno ya. cuma semakin modern, orang juga semakin pinter sekarang bisa ngakal-ngakalin. Ya, itulah banyak dipakai buat gimmick sebenarnya itu. Oke. Cuma apakah itu ada yang asli? Ada, tapi sedikit. Nah, daripada kalau mau kayak gitu daripada kita gambling, ya nggak usah, ke dokter aja. Sakit ke dokter. Iya, betul. Sakit Oke. ke dokter dulu. Oke. Ada lagi pertanyaan dari netizen? Oke. Dari Ibu Maeda, silakan. Kenapa orang yang biasanya pakai susuk itu seringnya susah mati? Nah, pertanyaan bagus nih. Bagus. Kenapa orang yang seringnya pakai susuk jadi susah mati? Ya. Susah meninggal. Kenapa? Nah, jadi biasanya orang yang pakai susuk itu karena badannya tuh dihuni sama dua mau aku bilang dua roh juga bukan dua roh sih. Dua entitas lah gitu. Rohnya dan si makhluk gaib ini. Yang nempel ini ya. Meskipun jasadnya itu mati, makhluk gaibnya itu kan enggak mati. Ya. Nah, jadi itu tuh menghambat proses keluarnya roh inilah. Penarikan. Menghambat itu. Kecuali makhluk gaibnya dihilangkan dulu, baru istilah aku ngibarkannya pakai apa ya? Ngibarkan gini. Misalkan ada tutup botol ini ya. Lubangnya kan sekecil ini. Kalau ada bola yang ukurannya sama seperti tutup botol ini, cuma satu, kan gampang keluar masuknya. Tapi kalau ada dua, susah kan dia. Harus keluar satu-satu. Harus satu dulu keluar. Itulah kenapa biasanya orang kalau sudah sakaratul maut gitu, sama pihak keluarganya, biasanya kan pihak keluarga tuh ada yang tahu biasanya. Ya. Biasa disapu-sapukan pakai daun kelor, apa maksudnya buat memperlancar ininya tadi tuh. Memang gitu, karena memang tidak natural untuk di dalam tubuh manusia ada dua entitas tuh, memang itu bukan hal yang natural gitu. Oke. Dan gini, misalkan kita kalau susuk tuh kan dimasukin ke badan, anggap aja ini amulet atau makhluk gaibnya ini ditanamnya di nadi tanpa media, itu cenderung lebih bisa daripada ada susuknya. Jadi kalau ada susuknya itu, makhluk gaibnya itu betul-betul dikurung di dalam susuknya itu. Oke. Tapi kalau metode-metode modern itu kayak misalkan di aksesoris atau di nadi, meskipun istilahnya wah dibinding di nadi gitu gaibnya. Itu cuma titik bindingnya aja. Makhluk gaibnya itu di luar tubuh kita ya, di sekitar kita. Jadi kalau kita suruh misalkan kamu ke rumahnya si Yoga nih, digelitik kakinya misalkan kayak gitu ya. Jadi bisa. Tapi kalau susuk tuh enggak. Susuk tuh bekerjanya betul-betul Buat dirinya sendiri. buat si manusianya itu sendiri, bukan buat orang lain. Oke. Nah, itu yang bikin susah. Karena dia berada di dalam badannya, bukan di luar. Oke. Jadi begitu ya Ibu Maeda? Gitu ya. Bisa tanya tiap hari kok, nanya. Iya. Meramaikan. Biar rame. Seperti banyak penonton. Ada lagi? Oke, silakan kameramen dengan banyak gimmick. Oke. Banyak gimmick. Kan di Kalimantan itu kan ada yang namanya minyak bintang, itu kan itu sama nggak sih sama kayak susuk? Soalnya kan kayak aku pernah dengar dulu juga matinya orang itu yang pakai itu sama. Oh. Matinya. Jauh berbeda. Minyak bintang itu untuk patah tulang biasanya. Biasa untuk patah tulang, luka gitu ya. Oke. Inilah apa? Sangkal putung. Nah, sangkal putung tuh aku nggak bilang sangkal putung pakai minyak bintang ya. Tapi sejenis minyak sama seperti itulah. Bentar dulu, minyak bintang ini apa? Jadi minyak Bintang. enggak, itu namanya minyak Oke. bintang. Aku lupa, tapi dulu tuh aku pernah tanya sama orang-orang tuh, kalau enggak salah bikinnya itu dia dari embunnya apa yang direbus itu ya. Tahu kok beberapa kayu, terus ada bunga juga itu direbus, nah dari embunnya itu diambil jadi minyak. Oke. Sama kayak minyak kukang. Di sana kan ada banyak minyak ya. Minyak kukang itu, nah yang paling mirip sama susuk itu minyak kukang. Minyak kukang itu fungsinya buat menundukkan dan pengasihan juga. Itu sama. Kayak gitu. Itu juga susah mati itu. Enggak. Karena dia bukan makhluk gaib pakainya. Dia enggak taruh di badan, enggak, dia murni aura aja. Tapi kuat itu. Sama ada lagi satu jenis minyak yang sebenarnya kuat banget.
Minyak apa tuh? Nggak apa-apa kan? Ini Nggak siapa apa-apa. tahu ada yang mau praktekkan nih. Nggak apa, nanti kalau agak Air matanya perempuan yang dia sakit hati banget. Jadi sakit hati ditinggal, sakit hati kehilangan cintanya. Nah air matanya tuh kamu kumpulin, itu kuat juga itu. Nggak kalah sama minyak kukang. Oke. Cuma namanya sakit hati kan nggak sempet cari botol, nggak mungkin. Tapi itu kuat banget itu. Tapi syaratnya itu, contoh misalkan kamu deketin cewek nih, sudah sayang-sayangnya, kamu tinggal nikah. Nah pas dia nangis, udah kamu kasih botol aja. Nanti jangan lupa air matanya mbak, gitu. Di botol. Gitu. Buat apa mas? Buat jualan gitu. Bisa. Itu emang gitu. Dulu tuh ekstrimnya tuh temanku tuh ini keluar Oke, konteks ya. it's okay, tapi it's okay. tapi masih seputaran pengasihan dan ini. Dulu tuh ekstrimnya anak-anak itu, aku dulu punya member di Malang sini juga. Dia itu pacaran zaman dulu banget ya. Sama anak SMP. Ini bukan nih, dia waktu itu masih SMA lah. Oke. Jadi memang pada waktu itu umurnya juga enggak terlalu jauh. Naik motor. Sengaja dijatuhin motornya. Buat ngambil darahnya si cewek itu. Luka kan? Prak, luka nih kakinya nih. Ambil tisu, tak aku lapin nih. Set, tisunya disimpan. Buat apa? ritual, buat dia ritual apapun. Yang penting cewek itu perawan. Darah perawan itu, bukan darah perawan tuh bukannya darah yang terus, bukan. Konsep darah perawan tuh ya darahnya anak perawan. Oke. Gitu. Nah, itu dia buat dia ritual apalah, itu memang anak agak-agak satanik itu memang. Aduh, Emang. gue jadi takut nih masih perawan. Oke, Diasen, Gimana? jadi gitu ya obrolan Ya. kita malam hari ini cukup seru. Seru sih, apa cuma perasaan aku aja ya? Seru lah ya. Oke, bulan depan kita akan undang lagi si Angga ini dengan pembahasan yang jauh lebih menarik tentunya. Kalau misalkan kalian mau membahas sesuatu atau menanyakan sesuatu tentang topik apa yang akan dibahas di pertemuan podcast selanjutnya, silakan komen di bawah. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe karena kita masih butuh subscriber yang banyak. Dan jangan lupa video ini di-share. Semoga kalian sehat semua. Jadi thank you banget. Thank you. Kita nanti ngobrol di luar kan. Off cam. Yes. Oke. Bikin OnlyFans aja kita kayaknya ya. Jadi obrolan off cam tuh ada dijual di OnlyFans. Kenapa Yang setuju subscribe gitu kan. OnlyFans aja. Aduh. Jadi kepake kan OnlyFans ku. Oke, Ya. sampai ketemu di video selanjutnya, di podcast terus selanjutnya, dan see ya. Bye.